khusus untuk pagi hari ini sesuai dengan kemarin permintaan kami ya untuk GKM yang sedianya dilaksanakan hari Rabu, kita geser ke hari sedianya hari Selasa ya, kemarin kita geser ke Selasa sore ya, kita geser ke hari Rabu. Kalau GKM sebetulnya seingat saya jadwalnya Rabu sore ya Mbak Ica ya, tapi kita majukan ini berarti ya. Iya, Rabu sore Pak. Rabu sore ya, berarti dimajukan bukan digeser. Karena kemarin banyak kegiatan juga yang harus kita selesaikan. Jadi rekan-rekan sekalian, materi hari ini disampaikan oleh Mas Imo. Nanti Mas Imo akan menyampaikan proses ya, prosedur proses bisnis di seksi pencairan dana. Harapan saya nanti teman-teman yang belum di seksi pencairan dana juga bisa mengikuti dan mempelajari apa sih yang dilakukan di seksi pencairan dana. Dan harapannya juga nanti kalau memang betul-betul tidak tahu, ya ditanyakan ya, didiskusikan. Dan yang kedua, kalau ada pertanyaan seandainya meskipun narasumbernya Mas Imo, seandainya nanti ada teman lain yang juga bisa memberikan sumbangsih jawaban, menyempurnakan jawaban, baik itu Pak Suryadi atau teman-teman seksi PD, itu terbuka gitu. Namanya GKM, ya gugus kendali mutu, kita sebetulnya menjaga kualitas mutu dari pekerjaan-pekerjaan kita gitu ya. Yang selama ini sudah berjalan, perlu dioptimalkan untuk mencapai target-target yang diharapkan. Khusus untuk yang belum tahu sama sekali, ini juga menjadi tambahan pengetahuan. Harapan saya juga di setiap GKM itu ada feedback ya, ada tanya jawab gitu, ada respon gitu ya. Dan tidak harus semua penyaji itu tahu segalanya. Kalau seandainya penyajinya kurang lengkap menjelaskan, teman yang lain juga ikut membantu menjelaskan. Jadi saya harap teman-teman juga tidak perlu khawatir, nanti saya jadi penyaji, nanti ditembak gitu kan, nanti jadi sasaran tembak gitu sana. Untuk yang sudah lebih expert dan tahu, forum GKM ini juga saya mohon teman-teman yang lebih ahli juga memberikan tambahan kepada teman-teman yang lain, men-share ilmunya. Jadi nanti ada titik temu mana sih yang sebetulnya terbaik yang harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas tugas-tugas kita. Saya mohon maaf nggak bisa ikut kegiatan ini sampai selesai. Tetap dikawal Pak Suryadi dan teman-teman di PD supaya ini bisa berjalan baik. Saya izin karena pagi ini ada undangan untuk tanda tangan berita acara rekon di KPP Praya ya. Harus kita selesaikan rekon pajak atau PPh pasal 21 supaya nanti tidak ada keterlambatan penyaluran DPH di akhir bulan ini. Kalau nggak rekon sekarang nanti Lombok Tengah pasti tidak bisa dibayarkan DPH-nya bulan Maret. Masih ada tugas lagi, satu, provinsi juga belum menyelesaikan rekon dengan KPP. Dan ini menjadi tugas kita di KPPN, khususnya seksi bank, untuk mendorong percepatan rekon pajak pusat yang dipotong melalui SP2D Pemda. Nah, untuk teman-teman seksi bank, Mbak Nila, makasih infonya ya. Mudah-mudahan tetap dipantau nanti di Omspan, karena hari ini ada tugas banyak nih di seksi bank di akhir bulan. Hari ini harus menyalurkan bos reguler, BOP PAUD, dan kesetaraan. Ada 3 tugas yang memang mendesak harus disalurkan untuk Pemda di wilayah NTB. Nanti akhir bulan ada tambahan lagi untuk penyaluran DAU dan DBH, cukai hasil tembakau, dan DBH PPh pasal 21. Banyak sekali tugas di seksi bank yang menanti terkait dengan pemindahan kewenangan sebagai KPA penyalur dana transfer umum dan dana transfer khusus. Mungkin itu pengantar dari saya. Makasih. Selamat melaksanakan GKM. Mudah-mudahan ini bisa menambah laksana ilmu kita dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari di KPPN. Makasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantarnya. Apabila tidak bisa mengikuti kegiatan sampai dengan akhir, kami serahkan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya
dalam penyampaian materi dari Mas Imo terkait dengan alur pemrosesan SPM pada front office seksi pencairan dana. Kemudian bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa disiapkan juga untuk ditanyakan di sesi diskusi kepada Mas Imo. Kami silakan. Di unmute dulu Mas Imo. Sorry. Saya baru sekali ini pakai apa? Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa kedengeran? Mana jempolnya? Mbak Azza aja yang dengar kayaknya. Kedengeran nggak? Dengeran Mas. Dengar Mas. Udah ngomong. Hari ini saya akan coba sharing mengenai SPM masuk pada FO KPPN. Sebenarnya bukan FO KPPN sih, tapi cuma di bagian saya doang gitu. Karena untuk pindah ke bagian lain saya perlu minjem komputernya untuk print screen dan lain-lain kan. Jadi agak susah. Jadi mungkin di bagian saya di front office-nya ya, di bagian loket lah kalau dulu namanya. Sekarang saya mau izin share screen ya. Siap Mas, silakan. Apa kita pencet Mbak? Ini. Ini full screen bisa ya? Bisa tuh yang pojok. Nah, itu. SPM masuk pada FO KPPN melalui portal Sakti. Jadi kalau kita buka portal Sakti itu, setelah masukin username dan password, kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, jadi di kursornya kelihatan ya? Jadi setelah di menu utama ini kita klik proses pencairan dana, proses terus SPM, maka inilah adalah tampilan layarnya. Bagian ini adalah bagian filter. Jadi kita kalau mau filter SPM apa yang ingin kita lihat ada di sini. Dari satker mana, jenis SPM-nya apa. Biasanya kalau saya sih cuma nyari di jenis SPM-nya aja. Lalu yang bawah ini adalah semua SPM yang masuk ke loket KPPN. Nah, ini sebagai contoh beberapa SPM yang masuk kemarin ke loket KPPN. Di sini saya klik yang nomor 8 sehingga tampilannya jadi seperti ini. SPM ini SPM GUP dengan jumlah Rp283.794.000. Ini gimana sih ini? Nah, tampilannya seperti ini masih berwarna abu-abu ini yang ininya ya, karena belum saya proses di tombol proses yang ini. Terus next.
Nah, setelah saya klik tombol proses tadi, maka tampilannya dari tadi nomor 8 akan naik ke nomor yang terakhir setelah naik ke nomor 2. Di nomor 1 ada Mbak Indah yang sedang proses SPM juga. Di sini ada 2 tombol, tombol download dan tombol unlock. Nah, jika saya ingin memproses SPM tersebut, yang harus dilakukan adalah menekan tombol download. Tombol unlock ini kalau misalnya saya nggak jadi memproses SPM tadi, misalnya mungkin karena tiba-tiba dipanggil sama kepala kantor atau kepala seksi, sehingga biar tidak gantung SPM-nya, saya klik tombol unlock ini biar bisa dikerjakan oleh petugas FO yang lain. Nah, ini setelah saya tekan klik yang di samping angka 2 ini ya, samping angka 2 ini muncullah seperti tampilannya ini. Sekarang warnanya udah berwarna abu-abu. Ini maksudnya kalau tombol biru ini bisa saya tekan jika saya ingin menolak SPM ini. Tapi ya harus dikasih keterangan ditolaknya kenapa. Nah, ini dimasukin ke sini keterangan tolakannya. Nah, untuk mengecek SPM ini saya harus selanjutnya saya akan mengklik tombol download yang berwarna hijau ini. Setelah klik tombol download, maka yang terjadi adalah 2 file yang di bawah kiri ini akan terdownload oleh komputer saya. 2 file yang berisi file tanda bukti terima ADK SPM yang ini dan SPM beserta lampirannya yang sebelah kiri yang ini. Selanjutnya jika tombol yang kanan ini saya klik tanda bukti terima ADK SPM, seperti inilah tampilannya. Ini nanti harus saya print jika SPM-nya saya terima, saya proses. Sini saya tanda tangan, terus di bawahnya mungkin dikasih cap. Selanjutnya jika yang folder yang ini yang saya klik, maka tampilannya akan seperti ini. Di dalamnya ada folder lagi yang menunjukkan SPM-nya ada di situ, sehingga harus saya klik lagi. Nah, ini SPM-nya. Setelah tadi foldernya saya klik, tampilannya seperti ini, sehingga filenya harus saya klik lagi untuk saya periksa SPM-nya. Nah, ini contoh SPM yang setelah tadi saya buka file SPM-nya. Beda dengan kalau dulu kan kita meriksa hard copy ya. Kalau sekarang yang diperiksa cuman berupa file seperti ini. Yang harus jadi fokus perhatian terutama tanggalnya. Jangan sampai terlalu lama dari hari kita memproses SPM. Terus jumlah tagihannya ini kalau misalnya GUP kan peraturannya 50 dari UP, 50% dari UP.
Jadi saya juga harus mengecek berapa UP-nya. Kalau misalnya UP-nya 600 juta, berarti ini SPM-nya saya tolak karena masih belum 50%. Terus tahun anggarannya juga saya perhatikan, saya lihat jangan sampai salah tahun anggaran, terutama di awal-awal tahun tuh kadang-kadang bisa terjadi salah tahun anggaran. Lalu saya perhatikan kode belanjanya, ini namanya kode belanja, kode akunnya. Kalau di depannya 52 berarti ini adalah belanja barang. Kalau 51 belanja pegawai. Nah, kalau 52 di sini berarti uraiannya harus penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang seperti itu. Jadi kalau misalnya tulisannya di sini 52 tapi di uraiannya belanja modal, nah itu SPM-nya saya tolak lagi. Lalu di sini saya harus lihat juga ini kalau huruf A di depan sini berarti adalah rupiah murni. Kenapa ini huruf A saya juga nggak tahu. Kalau di sini huruf D berarti asalnya dari PNBP. Selanjutnya saya harus cek di Omspan ya, karena tadi kan SPM GUP, saya harus cek apakah benar GUP yang diajukan itu sudah 50% dari UP-nya. Jadi di monitoring Omspan, saya klik modul pembayaran, lalu saya klik Karwas UP per Satker. Lalu saya filter. Nah, ini setelah difilter kode satkernya dimasukin 230100, ternyata sisa UP-nya 300 juta. Dan SPM yang diajukan tadi sekitar 283 juta, jadi sudah melebihi 50% dari UP. Jadi sudah oke untuk diproses. Nah, selanjutnya karena sudah saya periksa semua dan saya yakin akan kebenarannya, jadi saya klik lanjutkan di sini. Lanjutkan. Setelah saya klik lanjutkan nanti muncul konfirmasi proses SPM nomor 12. Apakah Anda yakin akan melanjutkan? Kalau saya yakin maka saya klik ya. Setelah saya klik ya ini, maka yang muncul untuk meyakinkan saya bahwa ini sudah diproses. Nah, ini tombol ada muncul informasi berhasil simpan. Ini maksudnya sudah terkirim ke validator untuk dilakukan proses yang selanjutnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.